Nih, gue habis ngelakuin kesalahan nih gue. Apa tuh? Beban banget gue. Kenapa tuh? Jadi tadi tuh gue habis lari di GBK. Terus gue aduh sumpah stres banget gue nih. Gue ngelakuin kesalahan. Kenapa emang? Gue lupa nyalain Strava gue. Aduh anjing. Aduh fuck. Aduh fuck banget anjing. Gimana? Aduh. Lu tujuan hari tuh pakai Strava kan? Iya makanya wajib Strava tuh fardu ain. Iya, cuma gue lupa nyalain gimana dong, ntar gue bisa story buka kulkas. Aduh, gimana sih? Tapi sia-sia banget sih. Aduh, makanya sia-sia banget. Oke, kita kedatangan Satria. Kita semuanya. Oke. Seru banget nih opening. Siapa dia? Jadi Satria ini adalah seorang pelari, Gor. Oh, Pelari, tapi dia tuh nggak bisa dipanggil Bang. Kenapa? Di Bangsat. Gak apa-apa sih. Oh nggak apa. Lu bisa dipanggil apa? Bang, Mas, Bang, bangsat. Bangsat. Iya. Kenapa sampai ngegas? Jadi Kalau lagi? Iya. Lu ada gimana Bang? Lu ada pertanyaan nggak nih buat? Lu mau kepoin si Satria nggak? Kayak gue sebenarnya kepo sama Journey-nya ya. Journey, Iya, karena dia benar-benar inspiring banget. Enggak. Inspiring. salah satu ini juga fun fact junior kita kan? Oh iya, junior kita. Sebenarnya lebih tua dari kita. Sebenarnya lebih tua dari kita, Bor. Oh gitu ya? Lebih tua dari kita. Tapi di kampus junior? Ya, junior. Karena dia itu dulu, boleh diceritain nggak lu dulu tuh sebelum jadi junior kita nih background lu tuh apa sih? Boleh ceritain nggak? Ngomong nih. Ngomong kan? Oh, Nanya. Diem aja. So dulu gue itu Taruna Akademi TNI Angkatan Laut. Waduh. Ya. Kalau yang orang awam tahu mungkin Akmil kali ya. Akmil. Itu kalau mereka nggak tahu AL tuh apa? Akmil tapi di laut gitu. Khusus tentara Ya angkatan laut. TNI AL lah, TNI AL. Kan ada AD, AL, AU. Nah, gue yang di AL. Oke. Oh, tapi itu seleksinya beda-beda ya? Maksudnya mau AD, AL atau AU tuh beda-beda seleksinya? Zaman gue sih sama ya. Maksudnya digabungin semua? Itu semua matra gabung. Seleksinya gabung, nanti pas lu udah selesai semuanya seleksi 300-an orang, 500-an orang itu baru dipecah-pecah. Jadi Akpol juga nggak? Akpol nggak? Beda. Akpol beda. Ini aku ya? Kalau PP masuk mana? Gue kira sama, enggak ya, beda ya. Ya semua orang-orang itu sama. Oke. Ini saya terang, tadi kita lupa nyalain lampu, emang bener nih si Gori nih. Iya. Ampun. Masalah teknis Masalah teknik guys, sorry guys. Biar gue kelihatan di kamera ya. Iya bener. Gak ada yang bilang lu hitam ya, gak ada yang bilang lu hitam. Gue embracing myself aja. Tapi itu berapa lama berapa lama lu pendidikan di tentara tuh berapa lama sih? Tentara. Ya, gue pendidikan itu 2,5 tahun. Jadi awal masuk, gue lulus SMA tuh 2015. Habis itu daftar masuk. Itu masuk di tahun yang sama, 2015, 16, 17 kalau nggak salah tuh 2017 sekitar bulan Agustus atau September. Agustus atau September gue cabut. Berarti 2,5 tahun ya? 2,5 tahun. 5 semester. Oh dikit lagi tuh sebenarnya. Ya 1,5 semester lagi. Dan sorry, lu tuh kan ada, kita tahu ya kalau angkatan laut, kalau darat tuh ada misalnya infanteri atau apa gitu ya. Kalau angkatan laut tuh lu bagian apa? Marinir gitu-gitu, lu bagian apa? Gue dulu pelaut. Jurusannya pelaut. Korps pelaut. Itu apa tuh, boleh diceritain nggak? Nakoda. Iya, simply kayak gitu ya. Benar. Iya, itu simply kayak gitu. Pelaut itu lebih ke apa? Yang nyetir kapal, mendalingin kapal. Itu bagian persenjataan, itu pelaut. Terus navigasi. Terus apa lagi ya? Nyetir kapalnya, nakoda, itu baca peta, itu pelaut. Pelaut. Jadi ya simply ini sih operasional. Lebih ke operasional. Gitu. Tapi itu lo harus ada basic apa nanti diajarin? Masa langsung bawa kapal terus segede gitu? Perang kamu? Besok? Kagak dong. Requirement-nya harus udah pernah nyetir kapal? Aneh sih ini, ngapain sekolah? Langsung aja.
Apa di pendidikan tuh kayak gitu? Oh, berarti semuanya tuh diajarin di sana tuh. Diajarin. Jadi misalnya nih kalau lo di sana itu biasanya tiap satu matkul itu ada prakteknya gitu, dan ada paling nggak tuh dalam satu semester tuh ada layar. Nah pas layar itu si tiap korps ini punya tugasnya masing-masing. Gitu. Misalnya kalau gue ke laut nanti dirotasi. Misalnya gue sekarang jaga nih. Gue sekarang lagi nyetir bagian nahkoda gitu. Terus let's say nanti di shift selanjutnya gue pindah ke navigasi, baca peta atau enggak baca radar. Cewek nggak? Baca Cewek. baca. Iya. Berarti seru ya. Berarti sebenarnya perjalanan lu tuh seru banget kan waktu itu? Ya seru sih, dibilang seru ya, seru-seru aja ya. Kadang lu masih kangen nggak gitu sama masa lalu itu? Kangen gue ya. Jangan sedih. Enggak lah, gue lebih ke kangen ininya aja sih. Kegiatannya. Iya. Seru aja gitu kegiatan. Apa yang membuat lo pindah haluan dari apa namanya, kan jadi kan dia sebagai junior kita gue ya di Indonesia Banking School, which is itu perbankan. Kenapa lo mutusin untuk ngambil perbankan gitu di antara kampus-kampus lain gitu setelah lo abis dari pendidikan militer lo ini? Ya, jadi ya intinya ada paham yang berbeda lah ya ketika gue di pendidikan waktu itu. Terus 2017 gue cabut, itu sampai di 2018 ya berarti ya, gue masuk kampus. Waktu itu gue bingung nih, gue harus ngapain sebenarnya gitu. Pilihannya waktu itu apakah gue mau ngikutin hobi gue. Impian gue waktu itu adalah ngeband. Oke. Jadi fun fact-nya tuh sebelum gue masuk ke Taruna itu, gue pernah ngeband lah gue pernah tinggal di Manado 1,5 tahun ya. Oh iya. Itu di sana gue punya band dan itu besar bandnya. Di Manado, di kota Manado. Iya, besar dan cukup terkenal lah gitu. Dan gue udah feeling kalau misalnya gue ngeband, kayaknya gue bakal bisa nih gue ada di hidup dari situ lah ya. Gue bisa hidup dari situ gitu. Jadi awalnya gue niatnya mau ke waktu itu Sekolah Tinggi Musik Bandung. Isi ya? Bukan STIM, enggak, proposal STIM. namanya. Iya, iya, Bandung, karena di situ mereka punya pendidikan sarjana di sana. Sebagai musisi, sebagai musisi, jadi musisi drummer, ada yang entertainment, ada yang pendidikan. Nanti mungkin jadi guru ya. Gitu. SSN berarti sarjana. Gue lupa ya, sarjana apa ya waktu itu ya. Gue lupa Pak. Ya SS, kalau sarjana sini kan SS kan. Iya. Sana sini senang. Iya. Ya itu gue tahunya si Sekolah Tinggi Musik itu gue nggak tahu ada IKJ, gue nggak tahu ada ISI di Jogja, gue nggak tahu. But then gue coba untuk mikir gitu ya, apakah ini yang keinginan gue absolut. Sampai akhirnya waktu itu gue punya temen, dia itu kuliah di UPN Surabaya. Oke, masih jauh nih dari tadi Manado, Surabaya, lah ini kemarin masih lama ya. Kenapa gue punya teman kuliah di UPN Surabaya dan dia itu waktu itu posisinya lagi magang di Bank Indonesia Jawa Timur. Oke. Nah dia ngasih tahu gue, ini ada nih anak-anak dari Jakarta lagi magang di sini, namanya Indonesia Banking School gitu. Dan gue dikasih tahu kalau itu adalah kampusnya yang di manage lah ya sama Indonesia Banking, sama Bank Indonesia. Ya, gue cari-cari info lah di situ. Yeah. Lu masih ingat gak waktu itu lu ketemu siapa? Berarti kan dia tuh anak 2016, 2015 kali ya? Yang waktu itu magang di sana. Lu ketemu anak magangnya atau gimana? Oh, namanya Joy, Dita Joy. Oh, oke. 15 berarti? Iya, 15. Iya. Dita Joy. Nah, berarti lu ngobrol tuh sama si Joy itu? Gue nggak ngobrol sama Joy-nya, tapi Joy ini ngobrol sama temen gue. Oh, oke. Tuh, akhirnya gue dikasih tahu kalau ini ada kampus di Jakarta di under Bank Indonesia. Terus dalam pikiran gue mungkin nanti ketika gue udah masuk sini gue bisa ada di BI. Gitu. Dan pikiran gue juga, ketika gue bisa mastering ekonomi, gue bisa banyak ke hal lain gitu. Karena kan banyak banget pimpinan negara ini yang dari ekonomi. Iya betul. Ekonom, hukum. Iya gitu. Pasti nggak jauh dari situ ya. Iya, ya udahlah. Ya akhirnya gua waktu itu tes masuk.
masuk lah Masuk lagi 2018 ya. Tapi jauh banget tuh, maksudnya kayak lu kan awalnya kayak pengennya di entertain gitu, ngeband segala macem tampil kan. Kalau ekonomi tuh kayak Serius, nerd gitu loh. Itu sebenarnya gue lebih ke waktu itu ego sih, egonya tuh gue tuh mau ngebuktiin sesuatu gitu ke dulu ke apa kolega gue yang ada di akademi dulu gitu. Terus beberapa ya orang-orang yang pernah meremehkan gue lah ya gitu, kalau gue ini bisa ada di new stage. Iya gitu, gue bisa berhasil Iya. gitu. Jadi impian gue tuh pada saat itu ketika masuk si Indonesian Banking School adalah masuk ke Bank Indonesia gitu. Iya. Dia deep banget ya gue berarti ya. Suaranya maksudnya. Suaranya sih. Iya deep banget gue. Lo ada pertanyaan lagi nggak tuh ke dia? nih lu kan berarti lu sukanya lebih suka di entertain ya sebenarnya. Iya. Bisa dibilang gitu. Bisa dibilang gitu. That's why dia juga join Abang None. Aduh, Abang None. Iya. Itu makanya. Iya, lo kan, hidup lo tuh gimana sih? Pertanyaan gue jadi ke judgmental gitu. Enggak, maksudnya tadi jadi tentara, abis di tentara pengen jadi musisi, abis jadi musisi pengen jadi ekonom, terus ke Abang None gitu. Berarti kan ada satu hal yang gue lihat kalau gue elaborate tuh lo suka hal-hal yang berbau PR gitu nggak berarti ya? Iya, jadi orang ya. Abang None itu gue baru tahu juga sebenarnya. Ya dulu pernah lihat ya di TV gitu waktu gue masih kecil kayaknya ya. Itu ada acara nih gini-gini nih orang ini. Kecil gimana segini? Ya udah kecil lah ya. Iya gitu. Terus ketika gue tinggal di Jakarta, terus kuliah di IBS itu kan adalah gue kenal beberapa orang tuh dia orang Abang None juga. Ya gue tanya lah Abang None itu apa gitu. Oh ini apa kayak duta pariwisata gitu, duta pariwisata, tapi nanti lulusan dari sini itu tuh banyak yang koneksinya tuh luas banget gitu. Dan gue coba pelajarin lagi kalau si Abang None ini nggak kan ada ajang kecantikan ya gitu ya ceritanya gitu, tapi nggak melulu soal kecantikan aja gitu, dia juga ada intelektualnya, ada behave-nya, attitude gitu. Jadi nggak melulu soal budaya juga nggak sih? Iya budaya juga, dan koneksi langsung ke pemerintah gitu. Dan ketika lo ada di sana, itu lo akan di training tuh untuk jadi apa perpanjangan tangannya pemerintah untuk menyampaikan komunikasi pemerintah gitu. Nah cuma lulusan dari sana itu memang banyak nih yang entah jadi ada di pemerintahan, entah di entertainment gitu, tapi intinya itu nge-develop hal-hal yang ada dalam diri lo dikembangin lagi gitu. Makanya gue mau jadi berarti pokoknya semua hal tuh bisa dibilang di Abang None itu di develop lah ya. Ada semua ya, lengkap lah ya untuk jadi seorang entertainer, jadi PR, jadi orang yang master di ahli-ahlinya gitu lah ya. Iya betul. Iya. Ada pengalaman paling seru nggak yang lo ingat waktu jadi Abang None? Misalnya lu Abang None mana sih? Jakarta mana? Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Berarti ini ya, Monas. Ring satu. Iya, maksud gue kalau misalnya Abang None itu dia khusus Jakpus doang atau gimana? Ada 6 wilayah. Enggak, iya aku tahu kan Jakarta Barat, Jakarta Selatan sampai Kepulauan Seribu kan. Tapi maksudnya lo mengenalkan daerah di Jakpus aja kah? Kalau di secara kompetisi ya, kompetisi misalnya ya Abang None juga ada kompetisinya lah gitu kan. Kalau ketika gue ada di wilayah ya, gue lebih berorientasi ke wilayah. Jadi apa aja tuh wisata yang di wilayah, Monas misalnya kalau di pusat, terus ada museum nasional, terus ada perpustakaan misalnya, atau ada macam-macam lah ya. Wisata kuliner misalnya di Jalan Sabang gitu, bisa. Ini adalah Grand Indonesia. Nah, bisa pusat perbelanjaan, bisa pusat olahraga misalnya GBK itu masuk gitu kan. Nah tapi nanti misalnya gue udah menang, nih selesai di wilayah di pusat, baru masuk ke provinsi. Kalau provinsi lebih ke luas lagi. Jadi misalnya gue ngenalin satu babakan, terus waktu itu Jaksel kan berarti? Iya Jaksel. Terus misalnya apa? BKT. Taman Mini kan di timur, terus
kota tua ada di barat. Oh iya. Let's say ada Ancol atau misalnya Kepulauan Seribu nih, cakep-cakep pulaunya, airnya bersih, bisa buat diving, bisa buat wisata air gitu. Nah itu kan ada di Seribu kan, gitu. Jadi kalau udah masuk ke provinsi lebih ke ya udah. Tapi waktu itu lu di Jakpus aja. Waktu itu gue di Jakpus karena di tahun 2020 itu Abang None-nya ditiadakan. Oh karena COVID. Karena COVID. Berarti itu yang di Jakarta, yang Jaksel, Jakpus, Jakbar dia dulu baru nanti yang menang jadi mewakili Jakarta. Iya, gitu. jadi kalau misalnya lo lagi di Abang None itu nanti per wilayah itu diambil 3 pasang kan 6 orang. Berarti nanti diadu lagi lah di provinsi, di DKI ada 36 orang. Tapi kalau Jakpus keren-keren yang kenalinya tadi ini Jalan Sudirman. Gitu ya. Bener kata lu kalau orang yang Jakarta Timur gitu nggak? Bukan gue ngomongnya. Enggak. Yang lebih ngomongin kasih. Ya jadi ini guys, jomblo. Iya, jomblo. Enggak ada tahun ini. Taman oh ya, Tahun ini. Iya. Udah itu aja. Itu anjungan-anjungan ya sih tahu maksudnya. Kalau udah ngebahas tahun ini udah pulang. Enggak, misalnya kalau di Taman Mini kenalin ya, ini anjungan. Iya, misalnya kan kalau Taman Mini itu kita bisa melihat etalase Indonesia. Oh, Itu banyak nomor berapa etalasenya itu kalau tahu? Iya, gila. Udah di take out. Udah di take out. Gimana tuh, Cok? Coba lu waktu itu lu Taman Mini sempat lihat promosi kan? Oh enggak, karena gue kan nggak sampai ke provinsi ya waktu itu. Oh iya. Gitu. Jadi nggak ngepromosiin Taman Mini lah. Itu secara Abang None ya. Iya. Secara Abang None. Jadi lebih ke ya udah yang ada di pusat aja. Bundaran HI, GBK, Monas. Tapi yang beban berarti Abang None Jaksel agak beban tuh. Yang dikirain Simatupang macetnya tuh. Ini Simatupang, mohon maaf galiannya banyak. Ini dikasihnya galian. Di selatan keren punya Blok E. Ah ya ada Blok E. Oke. Blok S, ada radio dalam. Ada pusat perculturan Jakarta tuh ada di. Iya emang, tapi Jaksel tuh lebih ke trade-nya banyak gak sih? Maksudnya, ya guys ini Cinere. Bukan loh. Dari apa Jaksel? Cinere pas Jaksel itu. Ada Jaksel. Iya ada Jaksel, ada Depok. Depok. Oh, iya. Ah ilmu lagi itu beri gue. Cuma ada esensi, tapi masih culture kan. Lo coba lu contohin dong waktu lu dulu di Abang None, lu memperkenalkan apa gitu? Contoh dong, ingat gak? Masih ingat? Wisata olahraga misalnya. Coba gimana? Wisata olahraga. Contoh. Ini gimana nih maksudnya? Contoh. Iya misalnya lu memperkenalkan jadi guys ini Gelora Bung Karno. Oh iya, gitu. misalnya kayak wisata olahraga nih. Iya. Guys, ini tuh ada namanya CFD. Oh. CFD atau kalau bahasa misalnya HBKB. Apa tuh? Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Oh. Ilmu lagi. Ilmu lagi. Ilmu. Iya, anti lagi ya. Counter take. Oke. Nah, CFD Jakarta itu adalah punya jarak yang ideal untuk berlari sambil wisata gedung. Kenapa? Karena kita satu kali muter dari Patung Pemuda ke Bundaran HI, balik lagi ke Patung Pemuda itu 10 kilo. Oke. Di 10 kilo itu kalian bisa lihat banyak banget gedung-gedung tinggi yang ada di Jakarta yang kalian nggak bisa nemuin di manapun. Gitu. Jadi nggak akan bosan tuh. Kalian lari 10 kilo itu nggak akan bosan karena yang kalian lihat kanan kiri itu ada yang bisa dilihat. Iya. Itu kalau neranginnya CFD di Sudirman, kalau di Depok coba lu terangin. CFD di Depok, ada orang senam, ada orang yoga di tengah-tengah Honda. Iya, gitu. Ada angsa. Udah gitu polisinya berkuda kan jadi sempit tuh. Apalagi yang kalau yang paling memorable buat lo? Tempat paling memorable di Jakpus berarti. Jakpus ya. Kalau gue sebenarnya karena ini sih, karena dulu gue nggak selesai tuh Abang None gitu. Karena waktu itu diputuskan untuk tidak ditiadakan si Abang None itu ya. Mungkin memorable buat gue adalah gue bisa jalan ke banyak tempat, misalnya ke Monas pada saat itu dengan kondisi Monas lagi ditutup tapi gue bisa ke sana. Oh, jadi private ya, berasa private juga Kayak private tour gitu loh. Iya. Iya.
Monas, terus ke mana lagi ya, beberapa museum-museum yang gue belum pernah tahu ada, misalnya kayak Museum Nasional. Dulu taunya Museum Gajah. Iya, Museum Gajah, Fathahillah ya. Fathahillah di Jakbar ya? Barat. Oh iya, di Barat. Iya. Lupa. Maaf, ini gorong Depok kagak tahu. Lupa. Tapi lu suka ke bawah nggak kalau misalnya ketemu orang Assalamualaikum gitu? Jadi kayak gitu ngegas gitu. Apa ya pokoknya habit apa yang lu dapetin ketika pendidikan di sana gitu? Pendidikan. Apa ya? Di Abang None. Iya, di Abang None lah gitu. Lebih ke ini sih, lebih ke pembawaan diri sih lebih tepatnya. Terus coba bisa untuk komunikasikan sesuatu itu harus secara cepat, tapi juga harus bisa diterima dengan mudah. Gitu sih. Dan itu yang bikin ketika gue masuk Abang None itu gue jadi lebih mudah untuk, contoh gampangnya misalnya presentasi di kampus lah. Gitu. Misalnya mungkin yang gak ikut Abang None, gue nggak merendahkan ya, tapi ya misalnya biasanya gue itu butuh misalnya 2 atau 3 hari untuk persiapin presentasi untuk ngomong gitu ya. Tapi dengan gue join Abang None, misalnya kayak gue kalau kuliah, kalau skripsi itu apa namanya? Sidang ya? Sidang. Kalau sidang gue presentasi tuh bisa pede lah. Deg-degannya ada, tapi PD-nya tuh ngalir aja gitu. Ngalir aja. Karena udah terbiasa selama gue waktu itu berarti 2 tahun ya, dari 2020 ke 2022. Itu terbiasa untuk ngomong sama pemerintah, nyambut delegasi negara gitu. Berarti lu sempat ngomong 2020 masih panis ya dulu ya? Berarti panis ya. Sempat ngobrol sama dia. Ya cuman kayak gimana? Oh iya. Mas Pram udah sempat dulu loh ngapal. Belum. Iya. Oke, dari Abang None nanti mungkin kita ada kita ulik balik sih, cuman kita mau lanjut ya Dor. Kalau ada pertanyaan nggak lagi? Oke. Oke, Sat. Jadi selalu begitu. Minum. Jadi kan lu atlet banget nih. Postur lu udah oke nih, karena mungkin bekasan. Iya, bukan bekasan. Ex military service. Iya. Itu emang awal mula lu ngejaga badan tuh dari Akmil berarti ya? Anaknya enggak. Oh enggak. Bukan karena Akmil jadi lu. Enggak. Gitu. Jadi bukan gue suka olahraga terus itu gara-gara mau masuk ke sana gitu. Sebenarnya enggak. Gitu. Jadi dulu itu gue gendut. Dari gue sebenarnya tuh dulu olahraga gitu. Tapi ketika gue SMA itu olahraganya udah mulai jarang dan gue itu suka makan. Jadi gue makan terus dan gue punya gen besar juga. Badan besar, jadi kalau makan ya gampang naik beratnya gitu. Ya itu makan terus sampai di gue kelas 1 SMA kayaknya ya. Itu baju yang ukuran paling gede itu di gue tuh udah ketat. Apa XXL? Ya mungkin XXL. Pokoknya dulu tuh sempat ada kayak toko yang jual khusus size. Basic apa? Yang oversize gitu kan. Terus celana tuh sampai ukuran 48 kalau nggak salah ya. Buset. Oh iya. Serius? 48, gue sekarang 32. Wow. 3132. Enggak, 48 ya. 48? Iya, 46 apa 48 dulu. Tapi itu gede banget kan. Gue segini 38. Gue celana gue 38. Itu gede banget. Dan itu gue udah ketat gitu. Iya, lu 48 berarti Berat lu berapa emang? Iya. Nah, itu paling berat gue itu rekor 125. Udah habis Pak. Udah habis 125 kilo. Waktu itu kelas 1. Ya kayaknya umur 15-16 kan. Tapi kan zaman SMA tuh kayak bodo amat tadi kayak masalah badan. Terus lu apa yang Motivasinya pertama karena itu ukuran paling gede, ketat. Itu satu. Yang kedua, dulu gue mau gede-gede cewek. Oh, pasti ya. Masalah Dulu. Tapi sama. Hah? Sama satu. Oh iya, Alasan kita sama. Iya, waktu itu gue sempat OCD namanya ya, di tahun itu tuh. Oh iya, nggak makan nasi. Apa sih Corbusier? Iya. Itu lagi viral-viralnya tuh. Iya, waktu itu tuh terus itu kayaknya pas banget tuh pas
gue pengen kurus, terus gue nggak tahu nih gue tuh harus ngapain karena nggak ada yang bisa gue tanya pada saat itu. Dulu belum ada ChatGPT, terus kayak di Google itu banyak banget informasinya gitu, kayak gue harus ngapain gitu kan. Sampai OCD itu bener-bener dia tuh ngejelasin cara gamblang kalau nanti lo ada kalau puasanya berapa jam, ada yang terjadi di badan lo tuh gini. Tuh yang pada akhirnya sebenarnya OCD ya, itu pasti kan gitu. Ya akhirnya gue ikutin OCD. Sampai lo sekarang Total turun berapa kilo tuh, Sar? Kalau total sampai kurus butuh setahun ya, 50 kilo turun. mau mungkin setahun bro. Iya, 50 kilo setahun. Oke, 4 kilo. Jadi gue start itu kelas 1. Kelas 2 semester 2 gue udah berat itu udah 70 68. Ya itu karena gue tiap hari OCD. Mantap sih bang. Ditambah ini mari. Nah, mulai olahraga itu sebenarnya ketika OCD gue itu udah di berat 85-an. Ketika mungkin lemaknya udah nipis kali ya, nggak tipis juga sih, tapi badannya mungkin udah terbiasa dengan tidak makan, jadi kegiatannya harus ditambah. Ada saran nggak kan kayak buat gue nih yang gendut nih? Kenapa tahu aja? Jadi kalau gue tuh ternyata gue baru ngerasain sekarang ya, gue stamina gue tuh caur semenjak gue gendut. Tuh. Kalau dulu gue masih bisa tuh, tapi semenjak gendut ternyata Masih bisa apa tuh? masih bisa jalan. Oh Masih bisa lari. Ini masih bisa lari gitu. Iya. Terus semenjak sekarang berat gue 95, 96. Ya. Jadi mau lari ngep segala macam tuh. Itu ada saran nggak tuh? Yang paling sederhana tuh apa yang mesti gue lakuin gitu? Tadi mungkin makan kah atau olahraga dulu kah atau apa gitu? Paling gampang sebenarnya tuh nambah kegiatannya kalau gue sih. Kegiatan. Iya, kalau gue tuh karena ngurangin makan tuh agak sulit ya. Agak sulit, jujur aja gue suka makan. Sampai sekarang? Gitu. Oh suka banget. Oh, Soalnya emang kayaknya agak besar. Iya. Dari Halilintar tuh gede kayaknya. Beda. Oke lanjut. Iya. Ya, gue suka makan lah intinya, gue suka Iya. makan. Jadi gue nggak suka kayak kalau makan tuh porsinya dikit. Gue tuh nggak suka gitu. Paling gampang sebenarnya ya lo nambah kegiatan lo atau bisa juga dengan lo atur jam makan lo. Oke. Jadi lo nge-trick badan lo untuk puasa. Misalnya kayak lo mulai makan tuh siang sampai let's say malam jam 7 gitu ya. Udah jam 7 lo berhenti makan tuh. Berhenti makan, habis itu lo tidur, makan lagi lo siang jam 12. Jadi paling nggak lo dapat sekitar 17-18 jam puasa. Oh, hitungannya gitu ya? Iya. Tapi makanya itu juga dia kalau Kevin. Sekali makan Kevin. Kayaknya gue tuh kelemahan gue tuh kayak di nasi dah. Soalnya gue ngomel nggak suka. Gue minum manis ngopi doang karena dulu tuh gue pernah apa namanya tuh yang apa urus buntu. Jadi gue nggak pernah minum manis lagi karena gue takut. Cuma di kopi susu doang. Iya sih manis juga ya. Tapi kayak minuman botol, Coca-Cola gitu gue nggak pernah. Udah nggak pernah lagi. Tapi di nasi kayak itu gue kalah tuh. Kenapa tuh lo makan nasinya banyak? Makan nasi gue banyak tuh kayaknya tuh. Itu gimana caranya ya? Ya gimana ya? Tadi balik lagi aktivitasnya banyak. Aktivitas sebenarnya. Iya, iya aktivitasnya dibanyakin. Sama sebenarnya ada fun fact juga. Kalau DNA tiap orang itu punya dietnya masing-masing. Itu lo harus cek DNA-nya tuh. Cari gimana? Nah, gue pernah tes DNA ya. Oh iya. Iya, waktu itu adalah titipan brand gitu ya. Untuk lo tes DNA nanti dikontakin gitu lah. Jadi fun fact-nya tiap orang itu punya DNA yang beda-beda untuk diet atau nutrisi gitu. Contoh kalau gue ini nggak bisa lepas dari namanya karbohidrat. Jadi untuk gue terus bergerak badan ini bergerak secara optimal gitu ya, karbohidrat tuh harus ada terus. Tapi ada juga mungkin orang yang nggak harus ada karbohidrat, badannya bisa jalan. Nah, iya gitu. Jadi tiap orang tuh makanya kalau diet bilangnya ada yang orang bilang mungkin lu jangan makan nasi, lu makannya protein aja gitu. Mungkin itu works buat dia gitu. Tapi mungkin buat lu mungkin enggak. Gue pernah nyoba kayak gitu, enggak works. Jadi beda-beda ya. Harus tes DNA itu sarannya tuh ya. Itu kalau mau mahal. Ya sarannya tapi kalau Soalnya itu efektif soalnya tuh.
harganya sekitar 6 apa 8 juta dulu. Takutnya kalau tes DNA tahunnya gue turunan raja. Gue takutnya gitu aja, ntar gue malah sembah-sembah mau takutnya gitu. Paling gampang itu sih. Iya. Paling gampang menurut gue ya makan lo dinormalin aja. Normal ya. Oke. Nggak kebanyakan, tapi kegiatan lo dibanyakin. Itu paling simpel. Iya. Kalau di defisit. Mulai besok gue akan mengatur ekonomi Indonesia deh biar kegiatan banyak. Itu masalah. Purbayar. Bisa tes DNA, langsung aja udah praktek. Jadi ntar gue Tes DNA tau-taunya ini. baru sebenarnya baru 3 hari sih gue Apa? makan telur pagi makan telur aja. Iya, habis itu martabak ya. Enggak, yang manis-manis gue gak suka. Martabak telur Gue gak suka nasi, kayak gue pakai nasi gitu. Kalau ngemil gitu-gitu jarang karena gue pernah utus buntu jadi kan waktu utus buntu tuh gue ngerasa serem gitu loh makan yang aneh-aneh mie gitu-gitu jadi gue takut. Oh iya. Itu kayaknya di nasi dah. Make sense. Iya. Gitu. Iya. Tapi lo sampai sekarang masih olahraga? Olahraga apa nih kalau boleh tahu? Gue lari, gue triathlon sih. Datang. Triathlon apa sih? Renang, sepeda, lari. Itu maksudnya barengan gitu. Abis lo lari, ada sepeda depan lo naikin terus sepeda lo Kayak atlet kayak gitu ya. Kayak misi gitu ya. Tapi gitu ya benar. Gitu kan sih? Ya triathlon kegiatannya kayak gitu. Iya kayak gitu. maksudnya beda-beda hari ya tapi Ya kalau latihannya beda-beda hari. Tapi kegiatannya tiga Kalau triathlonnya iya. kalau turnamennya iya. Iya. Kalau eventnya iya. Bener kan tadi? Iya. Abis Kalau lari. eventnya ya lu renang dulu, abis itu sepeda, abis itu lu lari. baju jumping enggak? Kira. Tambah. Enggak semuanya. Enggak semuanya. Baju jumping. Lu kalau lari berapa K bang? Asik. Pace berapa? Asik. Kalau lari berapa ya? Mingguan gue itu 50 sampai 60 kilo ya. Anjing berat. Berarti sehari baru tuh. Dari sini ke Karawang. Kalau gue lari itu 6 kali seminggu, berarti paling enggak 10 kiloan per kali satu kali lari. Tadi habis sebelum ini 10 kilo. Oh iya lari gue, 10 lari. kilo? Enggak, 8 kilo, 8 kilo. Tetep aja. 8 kilo. 60 kilo tuh in total. 8 kilo dari Sawangan ke ini anjir, Lebak Bulus 8 kilo lumayan. Full lari lu? Apa ada jalan? Full lari. Pace bro, pace. Lu kalau misalkan lari nih 8 kilo kayak pikiran lu apa sih? Maksudnya pikiran apa sih? Pikiran orang lari nih. Kalau denger musik atau biar nggak kosong tuh ngapain sih zikir atau Iya, tapi ada yang zikir. zikir? Ada. Insya Allah tuh Namanya Bang Mizan, lu cari aja di Wikipedia ada Mizan namanya. Kalau lu mengisi lari itu lu mikirin apa tuh? Dengar musik kah atau apa gitu? Kalau gue lagi latihan ya, Hmm. misalnya gue lagi ada program kalau misalnya gue lari itu kan ada yang untuk fokusnya buat event gitu misalnya ya. Gue ada latihannya tuh ada programnya. Misalnya hari ini gue interval 4 kali 6 menit misalnya 6 menit jadi 6 menitnya lo lari intensitasnya 7 sampai 8 per 10. Ya gue lari kalau di kepala gue ya intinya ya selesaiin aja. Enggak, maksud gue gini, kalau orang di treadmill kan bisa sambil nonton Netflix atau apa. Kalau di treadmill kan bahkan ada jalanan yang Ada layarnya gitu ya. Ada layarnya gitu. Kalau sampai lari berkilo-kilo gitu, apalagi sampai 50 kilo, lu apa itu? Maksudnya isi kepala lu tetap Tiap orang beda ya. Hmm. Tiap orang beda. Kalau gue itu kadang suka nggak pakai musik, kadang gue pakai open ear namanya. Jadi open ear ya pakai lagu aja. Oh, oke. Gitu. Tapi kalau event, misalnya gue lagi race gitu ya, gue nggak pakai biasanya. Karena fokus kan, kalau itu kan karena fokus kan. Karena fokus iya, karena gue lebih suka apa nggak ada musik aja. Kalau ketika lomba ya, Gue takutnya lu 60 kilo nggak pakai musik, lu lupa nyampe Bandung. tapi ada orang kayak gitu, ada Sampai Subang, ada di Subang. ada orang kayak gitu udah orang larinya udah 200-300 kilo gitu ya. Dia fokusnya udah kacau lah intinya. Itu dia, ya makanya itu maksud gua ntar dia nyampe, ya udah 200 kilo lagi baliknya gimana? Pulang balik naik bus. Pulang naik bus. Apa ngadepnya di sini ya? Mulai hidup baru. Tapi lu kalau lari di luar apa di treadmill? Seringnya di luar di jalan. So
soalnya emang kalau treadmill tuh nggak tahu ya kenapa jadi kayak gampang capek ya sih, gara-gara bosen kali ya. Mungkin lebih karena bosen ya, mungkin karena lebih ke bosen aja. Nah itu Kalau misalnya di luar tuh Boleh treadmill. kayak emang itu ada karena cewek. Iya, wes. cewek lewat. Lo tapi sekarang apa nih? Lo kan sekarang sebagai pelari nih, event-event apa yang terdekat ini udah lo lewatin dan apa yang akan kedepannya apa gitu? Event apa gitu? Kalau event ini gue sebutin salah satu. Iya nggak apa-apa. Panjang waktunya ya. Bentar. Event apa gitu yang lo baru lewatin, terus yang akan lo lakuin? Seingat gue dari awal 2025 itu ada triathlon, Trisport namanya, itu di Peak. Itu sprint distance. Oke. Triathlon, habis itu Februari, Mei ada DJ Land Run, half marathon 21 kilo. Oh sebelum DJ Land itu gue ada namanya Road Dog. Apa tuh? Road Dog itu event yang dibikin sama Manta Liberta, brand lari ya. Itu dia lari di track, jaraknya macam-macam, ada yang 10 kilo, ada yang 21 kilo, ada yang 100 kilo relay berlima. Nah gue waktu itu Road Dog ikut yang 10 kilo, lari di track. Itu sama komunitas lo atau gimana? Event. Oh, jadi sendirian? Iya, gue ikut. Lo mendaftarkan diri lo? Ya gue ikut di event itu, larinya di track 400 meter, jadi kalau 10 kilo berarti muter 25 kali. Buset. Tanpa musik. Iya itu. Iya. Road Dog itu nggak lari nggak pakai musik. Tapi lu kelewatan udah 27 kali jadi kalau gue sih nggak ada musik. Iya. Dengan fisiknya dia kelewatan tuh sampai 30 kali. Udah maksudnya gitu. Emang nggak boleh udah musik. Kalau Road Dog nggak pakai musik. Nggak boleh pakai editing gadget, nggak boleh. Oh, iya. Kecuali pelacak ya. Misal kayak GPS buat mastiin ya lo nggak hilang. Iya bener. Bosen juga sih. Ya bosen sih. Berarti itu udah maniak banget tuh ya soal lari ini udah. Ya 10K, kalau gue 10K sih mungkin masih umur 25 kali muterin track mungkin ya banyak ya, tapi yang 42 kilo itu kan berarti dia muterin track 105 kali lebih dikit. 105 kali lebih 195 meter. Semua track berarti udah hampir, maksudnya kalau dari event lari itu lu udah bisa lu katakan berapa puluh persen tuh udah lu cobain semua segala jenis event lari. Kalau event lari gue paling jauh maraton ya, tapi itu tahun lalu 2024. Kalau tahun ini kayaknya gue nggak ada maraton. Oke. Kalau lari mundur. Kalau lari di atas barapi. Lari di atas tali. Iya. Ya itu apa ya? Sampah tuh. Ya itu dari Road Dog 10 kilo, habis itu 4 minggu dari itu gue inget banget itu di Cilegon half marathon. Mei, Juni itu Jakarta International Marathon, gue ikut half marathon lagi. Juni, Juli, Agustus gue ikut namanya A6 Jakarta Speed Race, itu 5 kilo. 5 kilo. Agustus, September sih. Speed Race itu September, Oktober gitu gue ikut terakhir hari Sabtu kemarin itu Jakarta Running Festival. November ada aquathlon. Oke, setiap bulan ada tuh berarti dia lari mulu tuh, lari dari hutan nggak lu tapi? Iya. Emang lu harus ini ya, Harus lari. Harus ada gitu. Ya karena titipan brand. Tapi gue juga suka untuk ikut event terus karena kalau misalnya di olahraga itu dengan kalau eventnya banyak itu berarti industrinya maju. Dan kalau industrinya maju, eventnya banyak itu biasanya pembibitan atletnya tuh lebih mudah karena ada competitionnya. Jadi untuk cari atlet di usia yang muda itu lebih mudah untuk mencari atlet. Saat gue mau nanya, Sat, kenapa kalau Olimpik yang menang orang Kenya mulu? Kenapa? Gue nanya, kenapa kalau Olimpiade yang menang orang Kenya, orang Zimbabwe, orang Afrika mulu, ngapa tuh? Ini jawaban serius ya? Serius ini gue nanya serius. Ya. Iya. Jadi event maraton ya khususnya ya, maraton atau lari gitu. Mau itu di jarak biasanya banyak tuh didominasi sama orang-orang Afrika, Kenya, Ethiopia,
yang gue tahu kayaknya itu dia. Itu ada di jarak-jarak pendek, misalnya kayak lu mulai dari 100, terus ada 400, 5.000 meter, 10.000. Habis itu di road race berarti ada half marathon, ada marathon, 42. Itu dinominasi mereka. Itu karena mereka tuh kultur larinya udah ada dari mereka kecil. Dari grassroots berarti udah diajarin kah atau? Dari kecil mereka udah lari. Gitu. Karena mungkin jauh kali ya rumahnya ya. Bisa jadi gitu. Tapi hal yang memungkinkan mereka kayak gitu juga karena di Kenya itu ada satu wilayah namanya Iten. Jadi Iten itu dia itu kampung yang ada di dataran tinggi. Oke. Itu di 2.500-an kalau nggak salah. Jadi dingin tuh di sana. Jadi dingin. Iya. Iten kan di dataran tinggi kan, Iya. 2.500 mdpl ya. mdpl. Nah, itu mereka sudah kultur larinya sudah dibangun dari kecil. Gitu. Nah, karena mereka larinya dari kecil, terus kondisinya tuh ada di dataran tinggi. Nah, kalau di dataran tinggi itu memudahkan mereka untuk lari lebih kencang di dataran rendah. Simpelnya gini, kalau lo di dataran tinggi, itu kemampuan badan untuk mengikat oksigen itu jadi lebih kerjanya lebih keras. Tunggu, kalau misalkan mereka tuh bagus karena punya Iten tadi, kenapa lu nggak lari Gunung Kawi? Kan ada Gunung Kawi, ada Jawi Jaya, Iya. kan sama tuh. Kenapa tuh? Jauh ya, Pak. Jauh ya. Apa karena itu kan seharusnya kan kalau misalkan karena cuman punya itu kita gunung banyak. Karena ada pikiran nggak tuh kayak gitu? Sebenarnya ada, kita tuh punya namanya Pangalengan. Oh, di situ. Pangalengan tuh bisa disebut kampung pelari. Kampung pelari bisa disebut gitu karena Pangalengan itu kondisinya tuh dataran tinggi. Jadi kondisinya tuh di sana tuh ideal untuk latihan lari gitu. Oke. Untuk latihan lari karena kalau misalnya lo di gunung kan gunung kan nggak bisa ya lo lari di gunung tuh sulit. Iya, gitu. Merinding gua tuh. Iya. Kayak lo lari Kelok-keloknya jalanannya pohon-pohon segala macam. Tapi kalau di dataran tinggi bisa gitu. Iya, Nah, kita iya. tuh punya Pangalengan. Tapi kalau Pangalengan itu tingginya tuh di 1.700-an gitu. Pokoknya lo makin di atas 1.500 itu oksigen itu menipis kurang lebih 1-2%. Iya, correct me if I'm wrong ya. Iya. Gitu. Nah, ketika kondisi oksigen itu udah tipis, badan itu kemampuan badan tuh mengikat oksigen itu jadi kerjanya lebih keras. Nah, misalnya nih berarti kalau misalnya lo larinya di dataran tinggi, lo tuh merasa lebih sesak lah ya gitu. Sensasinya itu lebih sesak. Yang akhirnya ketika lo berlatih di kondisi yang sulit itu, pas lo turun ke dataran rendah, lari lo lebih kencang. Oh, iya. Simpelnya sih kayak gitu. Iya. Teori sederhananya kayak gitu. Gue inget tuh kalau dulu gue nonton Kapten Tsubasa. seriusan ini. Jadi Hyuga, lo tau Hyuga kan? Gue sendiri, dia latihan di pantai pak, dribble bola di pasir, panas-panasan. Jadi pas ketika di lapangan dia jadi jago. Dataran rendah. Iya maksudnya panas, kalau dia lebih ke panas. Ya, panasnya juga bisa. Lu gimana sih? Panas bisa menguntungkan, dingin bisa menguntungkan. Tinggi bukan dingin. Tinggi. Tapi lu percaya ada faktor genetik juga? Percaya. Karena yang gue tahu kalau orang dengan kulit yang gelap ya, mereka tuh punya kemampuan fisik yang memang secara genetik tuh lebih kuat. Iya, So kayak atlet basket aja deh. Iya. Gitu kan. Atlet basket NBA kebanyakan mostly African American. Ya, African American karena gen badan mereka cepat sekali untuk develop otot gitu, Iya. motoriknya gitu ya. Iya sih. Iya. Benar. Makanya mereka jago-jago dan ini banget ya, nguasain banget tuh, dominan banget Iya. di dunia ini. Iya Amerika maksudnya. Iya. NBA itu kan kayak mostly yang dream team ya. Dream team kan ya. Ini kan 2008 pas di Olimpik tuh serem-serem tuh, inget nggak tuh? 2008 Olimpik. Yes. Siapa? Kevin Durant, si Kobe, LeBron Iya. masih muda tuh kan? Dulu memang gaya mainnya beda sih, lebih atletik. Iya kan. Iya. Kulit gelap. Kulit gelap. Gitu. Sementara kalau misalnya atlet-atlet kayak misalnya Yao Ming gitu kan rentan cedera ya. Kalau di NBA sendiri ya nggak sih? Iya, bisa.
Kalau orang Asia dia lebih rentan cedera. Tapi sebenarnya kalau yang kulit gelap itu ototnya lebih lebih panjang kulit pendek. Nah, gue lupa ya, kayaknya pokoknya si kulit gelap ini dia tuh lebih kuat lagi dia. Tadi lebih panjang. Iya, ototnya. Kalau kita utangnya lebih panjang ya orang Indonesia ya. Utang apa tuh? Wah. Oke, ini sebelum kita akhirin, gue mau nanya soal sepedahan. Karena selain lari kan lu juga sepedahan. Iya. Itu boleh diceritain nggak lu awal mulai sepedahan tuh kapan? Gitu? Apakah sekalian sama lari atau gimana? Sebelum jawab. Oke. Anjing. Makro kan. Masih. Beda tipis-tipis. Gimana itu? Lo waktu apa namanya? Memutuskan untuk sepedahan itu barengan sama lari karena di satu paket sama triathlon itu atau gimana? Sepedaan ya. Sebelum lari sebenarnya olahraga gue itu sepeda. Oke. Jadi waktu dari kecil gue udah main sepeda. Masih pakai family itu ya, masih kecil. Iya, cycle. Itu kalau udah gedean waktu masih orok mah family. Iya. Tapi janggal aja sih di family balapan Tour France pakai itu. Iya. Coba tuh. Canda mulu nih gue. Iya. Dari kecil gue udah main sepeda. SD SMP gue tuh cross country sama downhill. Jadi dulu mainnya di gunung. Nah, satu tuh gue juga main. Nah downhill apa di Indonesia? Iya, satu. Tua. Umur tahu. Genzi Nggak tahu. Iya. Terus. Iya itu SMP gue berhenti. Bukan berhenti ya, udah jarang olahraga. SMA baru gendut itu terus lari kan. Sampai gue tuh sepeda lagi itu di tahun 2021 kayaknya. Itu waktu itu kan sepeda tuh lagi booming tuh. Iya kan. Sepeda lagi booming terus gue tuh ngeliat teman gue itu hampir tiap minggu dia tuh ada sepeda 100 kilo. Kenalan gue. Jadi trekking gimana itu 100 kilo? Dari mana? Muter-muter aja di Sudirman HI gitu 10 kali. Oh iya 10 kali tapi aneh. Oke. Ya itu gue merasa kayak wah gue bisa nih harusnya nih karena dulu gue sepedaan dan gue juga suka kegiatan olahraga gitu. Jadi makanya gue tuh ada di triathlon tuh bukan karena ya gue suka renang dan sepedanya juga, tapi karena gue juga suka kegiatan olahraganya gitu. Biar nggak bosan aja. Gitu. Ya akhirnya 2021 gue coba untuk 100 kilo dengan sepeda yang ada. Dan ketika gue waktu itu sepedanya tuh model federal gitu sepedanya. Sepeda federal. Kalau yang mahal tuh Brompton. Itu bagus kan? Brompton sepeda lipat ya. Bukan untuk balapan bukan buat balapan. Sampai 2021 gue bisa 100 kilo, terus gue kasih report ke diri gue sendiri kayaknya kok gue suka kegiatan ini juga ya. Tapi gue nggak mau kehilangan larinya. Iya. Akhirnya karena gue tahu waktu itu ada nonton Olimpik ya waktu itu, Olimpik Tokyo 2021 ya. 2021. Nah, itu gue lihat triathlon tuh, wah seru nih triathlon. Ada caburnya ada itu. Ada triathlon tuh di Olimpik tuh ada. Dan salah satu cabur yang gengsi juga ya. Itu yang menang siapa? Kalau waktu itu tahun di Tokyo itu Christian Blumenfeld namanya. Dia orang mana? Norwegia. Berarti orang Nordik itu emang jago gitu apa gimana? Orang Eropa lebih. Kalau di triathlon ya. Nah ini agak aneh, bukan agak aneh, agak beda antara lari sama si triathlon. Triathlon dan sepeda khususnya. Itu kalau di lari dominasinya orang-orang kulit hitam, Afrika, ya, Kenya, Ethiopia. Triathlon itu sama berenang kan? Iya. Ya mohon maaf di Afrika mau berenang. Maaf nih. Iya. Tapi kalau di sepeda, di sepeda dan di triathlon ya, maksudnya itu orang kulit putih ya, kalau kasihan ya. Iya. Kalau apa? Iya, ras Eropa, biasanya Eropa itu mereka unggulan banget. Kayak orang Nordik tuh emang gede-gede kan, mereka orang Viking gitu ya. Makanya mungkin mereka kuat juga nggak sih? Salah satunya itu karena mereka tuh kan iklimnya dingin ya. Iya. Gitu. Jadi mereka tuh berlatih di iklim dingin tuh sebenarnya advantage juga buat mereka.
Karena ketika lo turun kan di dingin itu kemampuan mengikat oksigen itu kan lebih susah gitu kan. Makanya lo pas turun itu jadi gampang. Sebenarnya harusnya kita yang menang. Kita laut itu ada gunung. Nah, itu. Cuma mungkin karena gen kita ya, karena kita orang Asia kali. Jadi ya mungkin kalah di situ. Atau gimana menurut lo? Panjang nih. Oh, itu bisa aja. Kalau Lu ngomong gitu. sanksi dah. Itu saja guys. Pada intinya Indonesia. kita tuh sebenarnya kurang pengembangan di cabur lain sebenarnya. Jadi ya gue bukan nggak suka sama bola, gue suka nonton bola juga gitu. Tapi para pengembangan sport science-nya ya, sport science-nya. Karena olahraga kayak gitu itu tuh perlu disupport juga dengan pengetahuan olahraganya juga, baik dari segi nutrisi, terus dari perubahan yang terjadi di badan. Karena kalau udah mainnya di level atlet gitu, itu kita ngukurnya tuh bisa benar-benar sampai ngukur kalau yang advance ya misalnya, itu ngukur kekentalan darah. Iya, itu kalau di atlet tuh. Di MotoGP juga gitu. Gue pernah dengar tuh, jadi si siapa Mark Marquez tuh harus Mark Marquez tuh harus nurunin berat badannya supaya bisa menambahkan berapa 0, sekian detik gitu. Iya, itu juga kan ya? Iya, jadi itu bisa sampai kayak gitu. Misalnya nih kayak perkembangan teknologi, let's say teknologi olahraga gitu ya. Oh, kalau misalnya ada atlet A gitu ya, ketika dia kompetisi di nasional, berat badannya tuh tingginya dia misalnya let's say 175 lah. Tingginya dia itu tinggi 175, beratnya 70 kilo gitu. Dia kompetisi nih sama atlet luar gitu. Nah, tapi kok dia kalah terus misalnya, atau enggak posisinya nggak sampai posisi depan gitu. Padahal latihannya udah keras banget gitu. Dan ternyata mungkin ketika udah lo ada pengembangan nutrisi, pengetahuan olahraganya, perkembangan teknologi olahraganya, oh ternyata dia fueling atau nutrisinya tuh kurang. Nutrisinya kurang, misalnya oh ototnya harus ditambah, beratnya naik di 75. Nah, ketika beratnya naik jadi 75, ternyata dia bisa juara 1. Sesimpel itu lah, itu matematikanya berarti ya. Sederhananya, jadi ada kita tuh kurang teorinya gitu. Ya, Sainsnya tuh masih perlu di develop lagi gitu. Kalau itu kalau misalnya kita ngomong fitness dari atletnya ya gitu. Kalau secara taktik itu urusan lain lagi, strategi taktik urusan lain. Iya, itu bisa dari mana aja ya sebenarnya. Iya, tapi in general ketika atletnya itu fitnessnya bagus, ya olahraganya pun juga bagus gitu. Itu sih. Makanya itu kan yang diharapkan dari MBG kan seperti itu. Untuk nutrisi. Bener dong gua. Enggak salah dari MBG itu supaya yang di masa depan anak-anaknya jadi sehat. Bener. Iya, enggak salah. Kita harus mensupport pemerintah. Ya, hidup enggak usah. Oke, abis ini kita udah selesai, tapi mau ada rapid question. Silakan Gori, diberikan rapid question kepada Satria. Rapid question itu apa, Han? Yang paling terakhir, Gor. Enggak, maksudnya jelasin. Oke, rapid question lo akan diberikan pilihan misalnya nasi goreng apa nasi uduk. Nah, lo jawab cepat. Langsung break gitu ya. Oke. Kalau nggak jawab cepat, ya harus jawab cepat. Dan nggak boleh dua-duanya. Lo harus pilih satu. Oke, silakan Gor. Tahu kan cara mainnya? Iya. Paham? Oke, sudah siap? Nih, nggak lihat ya. Gak usah, gak kelihatan juga. Baik banget tuh, UN lo. Pertanyaan 1. Morning run atau night run? Morning run. Road race atau trail run? Road race. Ini panjang juga berarti. Jakarta Running Festival atau Essex Speed Race? Jakarta Running Festival. Gampang dia jawabnya ya. Beneran RC atau run? Beneran RC lah. Waduh. Ini apa nih, Om? Gak usah. Nggak usah. Iya itu gak usah. Ini bukan pertanyaan atau nih, lagu wajib sebelum start apa? Iya. Ada lagu wajib nggak sebelum start? Drag atau apa? Iya. Sound horn? Iya. No. Lagu wajib sebelum start apa ya?
Atau ritual. Peter Pan gitu. Ritual kalau event pertama adalah doa. Oh iya. Sholat ya. Masya Allah, tabarak. Hal yang gue suka lakukan ketika gue race adalah gue ngomong sama diri gue sendiri. Oke. Kayak gimana San? Di depan kaca gitu. Contoh ya, gue lagi capek. Misalnya gue lagi maraton gitu ya di kilometer 32 atau 33 gitu ya. Itu lagi capek-capeknya tuh. Ayo, lo bisa. Di sini lo bisa berkembang. Hanya di lari lah lo bisa diterima di dunia. Oke. Sampai sedip itulah misalnya gitu. Atau misalnya gue lagi latihan gitu ya, lagi capek banget latihan. Misalnya gue lagi latihan 20 kali 400 meter misalnya di pace untuk race 5K misalnya. Itu kan itu capek banget itu, serius itu capek banget. Tapi misalnya udah main ke set 12, 13 itu kayak aduh capek nih. Tapi kita punya jam tangan itu kan ngeliat tuh by data sebenarnya kita masih fine. Tapi by mental udah capek gitu kan. Itu gua ngomong sama diri gue sendiri, ayo lu bisa gitu karena motivasi. Gue punya tujuan yang lu mau capai gitu kan. Misalnya. Jadi gue suka ngomong dengan diri gue sendiri ketika gue race ataupun ketika gue latihan. Ini sempat kemarin kita bahas juga di podcast sebelumnya itu emang ada kalau atlet itu ada mental fatigue-nya gitu ya. Benar. Iya sih benar sih kalau atlet itu karena nggak mau kalah gitu ya. Iya. Jadi ya itu sih mungkin kalau ritual gue ya ngomong sama diri sendiri. Terakhir gue Jakarta Running Festival 21 kilo, gue ngomong sama diri gue sendiri. Gue kan nggak pakai musik tuh ya. Jadi gue ngomong aja sama diri gue sendiri. Misalnya udah di kilometer 10. Dijawab nggak sama diri? Iya. Ayo menjawab diri gue sendiri. Oh iya gitu. Masih, ayo 10 kilo lagi. Oh kita lihat. Tapi ada sisi jeleknya nggak kan? Kalau ada malaikat, ada setan gitu. Ada kayak ngomong gitu. Jangan Santai. Sama ya ada juga. Kalau misalnya gue lagi harusnya ada latihan nih, tapi males ya. Ya berarti bener ada kanan kiri tuh Males ya. Males ya. Iya sini dulu pakai tanduk, yang sini ada itunya. Ada beberapa kondisi yang gue kayak nggak latihan hari ini. Ya udah. Oke, terakhir nih Sat, terakhir banget. Lu ada saran nggak buat orang-orang yang baru mulai pengen lari atau yang lagi berolahraga gitu, lagi diet? Gue pengen juga nih biar terinspirasi nih. Kalau dari pengalaman gue sih intinya lo harus suka dengan apa yang lo lakukan sih. Gitu. Nggak harus lari kok sebenarnya. Yang penting gerak, yang penting olahraga. Yang penting gerak ya. Karena gerak itu kan ketika lo gerak itu badan-badan lo itu kan dibuat aktif gitu ya. Dan somehow itu lo ngerasa lebih fresh aja gitu. Sesederhana ini deh. Kalau lo lagi ngantuk, lo jalan kaki aja. 15 menit aja. Itu feel-nya akan beda dengan lo ketika duduk diem gitu. Misalnya kita orang kantoran gitu ya. Lagi pusing penat, udah lo jalan kaki 15 menit aja. Itu feel-nya akan beda gitu. Jadi bergerak itu membuat badan kita sehat, iya, tapi membuat pikiran sehat itu juga, hati juga sehat. Di balik jiwa yang sehat Di balik jiwa yang amin sana yang korporasi. Amin sana yang korporasi. Di balik apa? Di balik jiwa yang kuat terhadap masuk jiwa yang kuat terhadap jiwa yang sehat. Nah, itu ya. Oke, thank you Satria.